Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran, sebuah kisah memilukan namun penting untuk menjadi renungan kita semua. Sebab kejadian ini bukan hanya tentang sebuah kehilangan, melainkan persoalan menjaga kepercayaan penuh atas diri kita dan orang-orang terdekat kita. Sebaiknya kita berhati-hati pada orang yang baru dikenal karena bisa jadi dia adalah pembawa petaka di kehidupan kita. Peristiwa ini terjadi di daerah Tangerang dan menimpa seorang wanita yang harus kehilangan buah hatinya sendiri. Dia menjadi mangsa atas tindakan yang dilakukan oleh pacar baru ibunya. Kejadian itu bermula ketika si wanita menitipkan putra satu-satunya itu untuk diasuh. Dia kemudian pergi meninggalkannya tanpa memiliki firasat dan rasa curiga sama sekali. Hingga setelah dia kembali ke sana, dirinya kemudian menemukan sang putra berada di atas kasur pada posisi yang terlentang. Dia dimakan oleh panasnya si jago merah hingga membuatnya gosong dengan sedemikian rupa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, buah hatinya pergi meninggalkannya dengan begitu sangat mengkhawatirkan. Entah apa yang dipikirkan oleh si pacar sampai berbuat tindakan setega itu, padahal dalam pengakuannya si ibu tidak pernah terlibat pertengkaran ataupun permasalahan lainnya. Kepercayaan yang berlebihan pada orang baru dikenal malah menciptakan bencana. Kebaikan yang ditunjukkannya selama ini ternyata hanya kedok semata sebab watak aslinya tercermin atas perbuatan yang dia lakukan. Pria itu adalah sosok iblis yang begitu nyata adanya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si ibu muda yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Fitriani yang berusia sekitar 28 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Kosambi di Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Dalam penuturan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka menyebutkan bahwa sosok dari Fitriani adalah seorang janda. Dia telah dikaruniai satu orang buah hati yang lucu dan sangat menggemaskan. Akan tetapi rumah tangganya berakhir kandas di sekitar 2 tahun yang lalu. Alasan perceraian itu karena faktor ekonomi dan permasalahan lainnya. Fitriani mengaku bahwa dia tidak kuat bertahan karena pekerjaan mantan suaminya yang tidak jelas. Hingga tuntutan kebutuhan hidup tidak terpenuhi dan dia kerap berhutang sana-sini. Namun meskipun begitu, sang putra tidak pernah merasa kekurangan sama sekali. Pihak keluarga dari Fitriani selalu memberikan perhatian serta kasih sayang dengan sepenuh hati. Mereka juga mendidiknya menjadi anak yang soleh karena diajarkan dasar agama sejak dia baru bisa berbicara. Sang putra diketahui berusia sekitar 4 tahunan. Dia tampak rupawan dengan wajah yang sangat menggemaskan. Bocah itu juga sering menemui bapak kandungnya. Dia sering dijemput 1 bulan sekali untuk diajak bermain ataupun pergi ke rumah neneknya. Si bapak tidak menelantarkan buah hatinya dengan begitu saja, meskipun masa lalunya terbilang buruk dengan ibu kandungnya. Sementara itu berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh Fitriani pasca bercerai, wanita muda itu nampak tidak betah dengan kondisi kesendirian serta kesepian di sepanjang malam. Hingga hal itu membuatnya memilih untuk cepat-cepat mencari pengganti. Si ibu muda kemudian dipertemukan dengan seorang pria. Dia tinggal di dekat rumahnya yang berada di Kampung Kresek di Desa Rawaburung di Kecamatan Kosambi. Pria itu bernama Heri Budiman yang berusia sekitar 38 tahun. Dia bekerja sebagai seorang satpam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pria itu adalah pendatang dan baru menetap di kontrakan tersebut sekitar beberapa minggu. Dia dikenal memiliki sikap yang sopan serta mudah bergaul. Tubuhnya yang tegap juga tidak membuatnya sombong karena sering berinteraksi serta bersosialisasi dengan warga di sekitar. Tidak ada yang mencurigakan dari gelagat Heri Budiman. Para tetangga biasanya bertemu pada malam hari sewaktu dia berangkat bekerja dan pria itu akan pulang di waktu azan subuh berkumandang. Singkat cerita, Fitriani dan Budiman kemudian menjalin kedekatan yang semakin intens. Si ibu muda tidak mencari tahu latar belakang dari kehidupan pria yang dikenalnya tersebut. Dia hanya menilainya dari kemapanan karena memiliki penghasilan tetap sebagai seorang satpam. Heri Budiman juga orangnya sangat royal karena tidak sungkan mengeluarkan uang untuk belanja bulanan.
Lama-kelamaan hubungan itu kemudian semakin intim hingga keduanya memutuskan untuk menjalin kisah asmara. Menurut keterangan yang disampaikan oleh para warga, di sana mereka mengatakan bahwa Fitriani kerap mengunjungi kontrakan dari sang pacar. Dia biasanya akan membersihkan rumah itu dan merapihkan barang-barang yang ada di dalamnya. Si ibu muda juga sering membawa putra mungilnya untuk berjumpa Budiman. Mereka suka bermain di halaman dan sudah seperti satu keluarga yang utuh. Para warga juga melanjutkan bahwa Budiman sering menggendong si bocah untuk jajan ke warung. Kedekatan mereka sudah seperti anak dan bapak kandungnya sendiri. Dalam situasi ini, si ibu kemungkinan besar sudah meyakini sosok Heri Budiman sebagai pendamping idaman. Pekerjaan yang mapan serta sikapnya yang lemah lembut menjadi alasan yang kuat. Terlebih dia juga mampu membaur dengan buah hati tercintanya. Hingga dalam beberapa momen si ibu kemudian tidak segan untuk menitipkan putranya pada sang pacar. Si ibu sering membiarkannya berdua saja karena sudah merasa sangat percaya. Akan tetapi membiarkan orang yang dikasihi bersama dengan orang baru adalah sebuah kesalahan. Sebab kita tidak pernah tahu mengenai watak aslinya dan belum mengenal kepribadiannya secara mendalam. Hingga sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Dan itulah yang dialami oleh wanita muda asal Tangerang tersebut. Pada hari Senin kemarin, tepatnya di tanggal 28 April, si ibu ternyata memutuskan untuk menitipkan putranya ke sang pacar. Dia beralasan bahwa dirinya hendak pergi ke pasar sebentar saja dan menyuruhnya untuk mengasuh serta memberinya makan. Dalam pengakuan si ibu di hadapan petugas kepolisian, ketika itu Heri Budiman menunjukkan sikap yang tidak keberatan sama sekali. Wajahnya terlihat sumringah meskipun baru pulang bekerja dan nampaknya belum tidur. Sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan mereka berdua, si ibu juga melihat sang putra diajak bercanda dan mereka tertawa bersama-sama. Tidak ada firasat ataupun kecurigaan sama sekali sewaktu itu. Si ibu benar-benar yakin untuk menitipkan putranya pada pria yang baru dikenalnya 2 bulan tersebut. Dalam hati kecilnya si ibu bahkan percaya bahwa dia bisa menjadi bapak sambung nantinya. Mereka akan menikah dan kehidupan harmonis akan terjadi di masa depan. Singkat cerita, setelah si ibu sudah menyelesaikan urusannya, perempuan muda itu kemudian kembali ke kontrakan yang disewa oleh sang pacar. Namun tepat ketika dia sudah berada di halaman rumah, kondisinya nampak cukup gelap serta ada aroma sangit dari dalam kamar. Pada situasi itu, si ibu kemudian langsung panik dan mencoba untuk mengintipnya dari balik jendela. Hingga sebuah penampakan kemudian terlihat samar-samar dari balik asap pekat yang menyelimuti. Si ibu melihat putranya sedang terlentang di atas kasur Palembang pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ketika itu para warga kemudian banyak yang berdatangan. Mereka selanjutnya membantu si ibu untuk membuka pintu yang terkunci tersebut. Dan salah satu warga kemudian menemukan kuncinya yang sengaja dibuang di selokan. Mereka kemudian langsung membukanya untuk menolong korban. Hingga setelah pintu itu berhasil dibuka dengan sempurna, si ibu kemudian melihat kondisi dari sang putra yang menjadi mangsa si jago merah. Posisinya telah menghitam setengah bagian dan beberapa bagian lainnya sudah tidak lagi berbentuk sempurna. Pada situasi itu si ibu tidak kuasa untuk menahan air matanya. Dia menjerit dengan sejadi-jadinya karena tidak percaya dengan apa yang baru disaksikan tersebut. Para warga kemudian berbondong-bondong untuk memadamkannya, namun si putra hanya terdiam pada sebuah keheningan yang sangat mencekam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, bocah mungil itu dinyatakan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Tak ada tanda-tanda kehidupan dan dia telah pergi ke alam keabadian mencapai surga di atas sana. Bocah malang yang sebenarnya belum mengenal dosa di dunia, namun dirinya malah menjadi korban atas pacar baru ibunya. Dia tidak tahu menahu mengenai permasalahan hidup, namun malah jadi pelampiasan kemarahannya. Singkat cerita, sekitar 1 jam berikutnya pihak kepolisian ternyata sudah hadir di lokasi kejadian. Mereka kemudian langsung mengamankan kamar kontrakan tersebut. Hingga tim medis akhirnya membawa sang putra ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pada keesokan harinya, para petugas kemudian sudah mendapatkan titik terang. Seorang oknum satpam kemudian dicurigai sebagai dalang atas terjadinya peristiwa tersebut. Dan di 2 hari berikutnya dia ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Tasikmalaya.
Pria yang bertubuh tegap itu tidak melakukan perlawanan ketika diamankan ke kantor kepolisian. Dan pada salah satu surat kabar nasional menyebutkan bahwa Heri Budiman melakukan aksinya atas dasar rasa sakit hati. Dia mengatakan bahwa dirinya telah dipermainkan oleh ibu dari bocah tersebut sebab disinyalir dia sudah berselingkuh di belakangnya dengan beberapa orang pria. Dan ketika si ibu muda itu menitipkan putranya, dia malah bertemu dengan pria baru yang benar-benar sangat menjengkelkan. Dari sana kemungkinan besar kemarahannya meluap tanpa bisa dikendalikan dan pelampiasan itu tercurahkan pada bocah polos tanpa dosa tersebut. Akan tetapi keterangan ini masih ambigu karena belum disertai pembuktian, pihak kepolisian masih mendalaminya dan akan memberitahukannya dalam waktu yang dekat. Namun yang sudah bisa dipastikan bahwa sebelum si putra dimangsa oleh si jago merah, dia terlebih dahulu sudah dalam keadaan wafat karena dibenturkan oleh pentungan secara berkali-kali. Dan pria 38 tahun itu menghidupkan si jago merah dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Dia berpikir bahwa seisi kontrakan itu akan hangus tidak bersisa, dan semua tindakannya akan dimanipulasi atas dasar ketidaksengajaan. Namun sayangnya semua itu tidak berjalan dengan sesuai rencana. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Heri Budiman kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal pada peristiwa ini. Dia divonis dengan hukuman selama 15 tahun kurungan di penjara. Namun semua ini masih dalam pengembangan dan menunggu konfirmasi resmi dari institusi terkait. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.